Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hepatotoksik beracun bagi hepar atau hati. Hal-hal yang akan kita bahas yaitu anatomi dan morfologi hati, peran hati dalam metabolisme toksikan, jenis kerusakan hati akibat toksikan, evaluasi kerusakan sel hati, dan pengujian hepatotoksikan. Anatomi dan morfologi hati. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki berat 1.200 sampai 1.500 gram. Hepar terbagi menjadi 4 lobus, yakni lobus dextra, lobus caudatus, lobus sinistra, dan lobus caudatus. Terdapat lapisan jaringan ikat yang tipis, disebut dengan kapsula glison, dan pada bagian luar ditutupi oleh peritoneum. Darah arteria dan vena berjalan di antara sel-sel hepar melalui sinusoid dan dialirkan ke vena centralis. Vena centralis pada masing-masing lobus bermuara ke vena hepatica. Dalam ruangan antara lobus-lobus terdapat kanalis hepatis yang berisi cabang-cabang arteria hepatica, vena portae hepatis, dan sebuah cabang ductus choledocus atau trias 12 hepatis. Hati merupakan organ yang rentan karena posisi hati yang unik di dalam sistem sirkulasi tubuh, yaitu yang pertama, hati menerima porsi besar darah dari venous return dan menyaring darah dari tubuh bagian bawah ginjal, limpa, dan sistem pencernaan. Kedua, hati merupakan organ penerima nutrisi yang pertama. Nutrisi yang berasal dari usus disalurkan melalui vena porta menuju hati. Yang ketiga, hati merupakan organ utama proses biotransformasi toksikan. Peran hati dalam metabolisme toksikan biasa disebut proses biotransformasi. Biotransformasi tersebut bertujuan mengubah toksikan menjadi kurang toksik atau tidak toksik, dan agar lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut juga untuk meningkatkan polaritas toksikan agar lebih mudah larut dalam air, sehingga lebih mudah dieliminasi atau diekskresi dari dalam tubuh. Proses biotransformasi tersebut terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama, terjadi reaksi oksidasi atau reduksi. Proses yang berlangsung adalah dengan menambahkan gugus kimia fungsional pada toksikan. Misalnya gugus alkil, hidroksil, sulfur, atom nitrogen, dan lain sebagainya. Fase kedua, yaitu reaksi yang terdiri adalah penambahan gugus prostetik pada porsi fungsional toksikan. Gugus yang umum ditambahkan antara lain karbohidrat, asam amino, asetil, metil, sulfat pada alkohol, karboksil, sulfidril, atau gugus amino. Jenis kerusakan hati akibat toksikan. Hati yang memiliki fungsi sebagai tempat metabolisme dari sebagian toksikan memiliki kemungkinan lebih rentan mengalami kerusakan. Adapun kerusakan tersebut dapat berupa sebagai berikut. Pertama, perlepakan hati atau steatosis. Steatosis merupakan kondisi ketika terjadi akumulasi lemak, terutama gliserida dalam hati. Steatosis ini dapat menjadi akut ataupun kronik. Steatosis akut disebabkan oleh toksikan etionin, fosfor, ataupun tetrasiklin. Sementara itu, steatosis kronik disebabkan oleh toksikan seperti etanol atau alkohol, aflatoksin, kloroform, dimetilnitrosamin atau metotreksat, dan karbon tetraklorida. Yang kedua, kolestasis. Kolestasis adalah keadaan ketika terjadi kerusakan fungsi hepatobiliar hati. Nah, penyakit ini diakibatkan oleh radang atau hambatan pada saluran empedu. Adapun toksikan yang menyebabkan terjadinya kondisi ini adalah anit. Yang ketiga, nekrosis.
Nekrosis merupakan kondisi di mana sel hati mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan kematian pada sel hati tersebut. Adapun tanda-tanda dari terjadinya nekrosis pada hati adalah edema sitoplasma, dilatasi retikulum endoplasma, disagregasi polisom, akumulasi trigliserida dalam sel, pembengkakan mitokondria yang bersifat progresif dengan kerusakan kista, hancurnya organel dan inti sel, pecahnya membran plasma, dan perubahan biokimia kompleks. Toksikan penyebab nekrosis cukup bermacam-macam. Ada beberapa contoh toksikan penyebab nekrosis, seperti karbon tetraklorida, kloroform, tetrakloroetan, karbon tetrabromida, atau fosfor. Yang keempat adalah hepatitis kemikal atau inflamasi hati. Hepatitis merupakan kondisi di mana terjadi peradangan pada hati. Hepatitis ini, baik hepatitis A, B, C, dan seterusnya merupakan peradangan hati yang penyebabnya adalah virus. Adapun hepatitis kemikal, penyebabnya adalah toksikan. Kondisi hepatitis kemikal yang terjadi pada manusia tidak berhubungan dengan dosis toksikan. Kondisi hepatitis ini dapat bervariasi pada masa laten dan gambaran histologisnya. Adapun gejala yang dapat ditimbulkan pada kondisi hepatitis kemikal adalah seperti hipersensitivitas, demam, atau peningkatan jumlah eosinofil. Yang kelima, sirosis. Sirosis hati merupakan kondisi ketika terjadi kerusakan difusi pada hepatosit. Pada kondisi ini terjadi regenerasi noduler dan fibrosis. Pada kondisi ini, hati mengalami penurunan fungsi, sering terjadi jaundice atau kuning, serta hipertensi portal dengan segala akibatnya, antara lain berupa asites dan varises esofagus yang mudah pecah menimbulkan perdarahan dan menghasilkan amonia sampai dengan status koma. Sirosis diawali dengan sel tunggal yang selanjutnya mengalami aktivitas fibroblastik sehingga terbentuk jaringan parut. Sementara itu, toksikan hati yang menyebabkan terjadinya sirosis hati antara lain etanol, aflatoksin, berilium, kloroform, dimetilnitrosamin, dan karbon tetraklorida. Keenam, kanker hati. Kanker hati merupakan kondisi berupa adanya tumor ganas pada hati. Kanker hati ini menyebabkan terjadinya hepatomegali atau pembesaran hati serta pembesaran nodul multiple. Kanker hati disebabkan oleh toksikan seperti vinilklorida, aflatoksin B1, diakilnitrosamin, alkaloid pyrrolizidin dimetilbenzentrasen, safrol, dan uretan. Evaluasi kerusakan sel hati. Aspartat aminotransferase atau serum glutamic oxaloacetic transminase, alanin aminotransferase atau serum glutamic pyruvic transminase, dan alkali fosfatase atau alkalin fosfat merupakan beberapa enzim yang keberadaan dan kadarnya dalam darah dijadikan penanda terjadinya gangguan fungsi hati. Enzim-enzim tersebut normalnya berada pada sel-sel hati. Kerusakan pada hati akan menyebabkan enzim-enzim hati tersebut terlepas ke dalam aliran darah sehingga kadarnya dalam darah meningkat dan menandakan adanya gangguan fungsi hati. Pengujian hepatotoksikan. Pada umumnya, pengujian hepatotoksikan dilakukan pada hewan coba seperti tikus atau mencit. Alasan digunakannya hewan tersebut adalah mudah didapat, serta dapat memberikan informasi yang lebih banyak. Pemberian toksikan pada hewan coba dapat dilakukan melalui inhalasi, meskipun jarang, peoral, dan juga parental. Sekian materi yang kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.